yang nomor 15. Ini lampu yang ini, yang lampu ininya nggak nyala lampunya. Jadi semuanya, selamat pagi sama Cahaya dan Bunda semuanya. Hari ini Cinta Cahaya mau naik sepeda ke sekolah karena sepedanya harus harus dicek. Hari ini mereka ke sekolah harus bawa sepeda. Nanti sepedanya dicek untuk mengecek apakah sepeda yang mereka punya itu layak pakai atau tidak. Apakah remnya bagus, lampunya ada. Nah, Cinta Cahaya itu udah melakukan tes tertulis. Jadi tes tertulisnya udah lulus tentang rambu-rambu lalu lintas persepedahan. Nah, tanggal 4 Juni mereka harus tes di jalan. Jadi prakteknya, jadi praktek eksamennya ya. Jadi tidak hanya mobil aja ya, sepeda juga. Terutama untuk anak-anak ya, ini wajib untuk anak-anak tingkat akhir SD. Jadi mereka akan ada tes sepeda. Nah ini nih mereka ini sepedanya nih. Tuh, ini mereka periksa lampunya. Mungkin sepeda mereka tidak layak ya, karena udah selalu disimpan di luar, terus nggak pernah dicek lampunya apakah betul atau enggak. Yuk, hati-hati. Dudu, feel pleasure, sukses. Halo teman-teman, jadi kemarin ya Cinta udah dapet hasil sepeda yang dia tes di sekolah. Jadi maksudnya dicek apakah layak pakai atau tidak. Nah, sepeda Cinta itu layak pakai, jadi dalam kondisi baik dan bisa digunakan untuk nanti tes tanggal 4 Juni. Sedangkan sepeda Cahaya dia dapat stiker tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena ini lampunya kelihatan ya, lampunya nggak jalan. Ini nih, ini lampunya nggak jalan. Nah, sedangkan Cinta oke, terus Desefit is oke. Ada kelihatan nggak? Ya, ini ya. Jadi ada tanda ini dia bisa, sedangkan yang Cahaya enggak. Jadi yang nggak ada stikernya ini harus diperbaiki dan harus dicek ulang sama pihak penyelenggara yang akan melakukan tes ya. Itu pihak ANWB gitu. Jadi kerjasama ya. Jadi nanti anak-anak dites naik sepeda, terus biasanya mereka itu pakai baju yang kelihatan gitu. Jadi dikasih kayak baju, kalau misalkan anak-anak Kinder Opang kan kalau keluar dikasihin jaket warna kayak tukang parkir. Nah, saya juga pernah lihat yang anak yang tes naik sepeda itu pakai baju gitu. Jadi rame-rame. Ini sepeda Cahaya harus diperbaiki, diganti lampunya. Cuman suami kurang setuju, jadi dia karena harus mengganti ya, dan karena 2 bulan lagi mereka akan punya sepeda baru karena sekolahnya jauh, jadi harus sepeda yang betul-betul layak. Jadi kita mau berdiskusi apakah bisa dipinjami dari pihak sekolah atau pakai sepeda punya Cinta gitu pas tesnya. Mudah-mudahan waktunya berbeda karena kelasnya mereka juga berbeda, jadi tidak berbarengan kan, itu per kelas ya tesnya. Mungkin berapa orang atau gimana. Terus jarak tempuhnya itu 30 menit loh. Jadi kita udah dikasih emailnya jaraknya apa, terus disarankan kita itu belajar menempuh jarak itu, jadi biar tidak salah katanya. Jadi betul-betul serius. Nah, barusan saya cek di internet ya, apa sih di Belanda itu kan banyak sekali sepeda daripada orang. Begitu dicek betul jumlah penduduk Belanda itu 17 juta ya. Nah,
sepeda yang ada di Belanda itu 23 juta. Jadi jumlah sepeda itu lebih banyak dari penduduk Belanda. Jadi bener nggak sih sepeda di Belanda lebih banyak dari jumlah penduduk? Kita cek. Halo sayang. Kita cek yang ada di rumah ya. Lanjut lagi ya. Tadi ada telepon. Nah, betul nggak bahwa jumlah sepeda yang ada di Belanda itu lebih banyak dari jumlah penduduk Belanda? Nah, ini tadi ya yang sepeda Cinta Cahaya yang mereka gunakan. Ini 2 ada di luar, dikena hujan badai, terus kondisinya udah tidak terlalu baik lagi karena ini paling sering digunakan sama mereka. Nah, yang ini yang ada di jadi jangan kaget ya, ini namanya skur. Jadi rumah tempat macam-macam barang yang nggak dipakai di sini. Kalau yang lain rapi gitu ya peralatannya, kalau kita ini barang-barang yang ada karena yang beres-beres hanya saya ya, langsung dibrekin di sini segala macam ada. Jangan kaget bahwa sangat berantakan sekali. Nih, ini sepedanya kita punya. Nah, Jalu nggak boleh masuk. Nah, ini sepeda saya, ini sepeda suami ya, sepeda suami. Gazelle ini sepeda saya, sepeda elektrik. Saya punya 2 sepeda yang digunakan. Ini sepeda beli bekas, dulunya elektrik juga, tapi beli bekas ini saya gunakan kalau disimpan di stasiun. Nah, ini nggak pernah disimpan di stasiun. Ini kalau kita jalan-jalan aja. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3 ya. Terus itu 4, 5, 6, 7. 7. Yang di luar 2, 8, 9. Oke. Tutup lagi ya. Tempat menyeramkan ini, yang berantakan ini. Tempat sepeda. Nah, ditutup lagi. Ini itu gudang ya, gudang. Jadi ada 9 sepeda yang ada di rumah kami. Kong Jalu, Kong. Kenapa bisa sampai ada 9 gitu? Jadi Cinta udah beli 3 kali sepeda. 3 kali 2, 6 ya. 6. 1 udah saya kasih ke temen. Sedangkan yang itu berarti masih ada 3 ya. 3 yang tidak dipakai. Udah ditawarin ke teman, katanya mau diambil, tapi sampai sekarang belum diambil aja karena saya udah janji, jadi nggak bisa saya gimanain. Yang 1 lagi ini udah mau diambil sama tetangga, kita kasihin juga, semuanya gratis. Apa sayang? Rasanya rokes. Sorry ya keganggu lagi, ngobrolnya diterusin lagi. Jadi ya sepeda-sepeda itu emang harus segera disingkirkan. Ada juga sih saran dari temen, harusnya ditaruh di Makplas. Makplas itu adalah penjualan barang bekas. Pas saya diskusikan dengan suami, kata suami, aduh itu bikin ribet katanya. Terus kan kita nggak biasa inlogan punya account di Makplas gitu ya. Lebih baik kalau ada orang yang membutuhkan dikasihkan aja, tapi udah dari dulu belum diambil ternyata. Jadi mungkin kalau udah ada niat beres-beres, saya telepon lagi akan bagaimana. Jadi gitu ya teman-teman, vlog tentang sepeda di Belanda. Nanti kita lihat ya, tempat parkir sepeda itu bikin saya amazing. Besar, apalagi yang di Utrecht pernah lihat, oh itu sepeda sampai ditumpuk-tumpuk ke atas, gimana gitu. Tempat sepeda, terus pencurian sepeda di Belanda juga banyak. Saya juga pernah dulu sepedanya udah jelek gitu, jelek sekali. Tapi tetap ada yang ambil.
Itu sepeda pernah dicuri, sepeda pertama saya ya dicuri. Oke, jika ada pertanyaan tentang persepedahan dan saya bisa jawab, saya juga pasti akan baca dari internet apa itu gimana sepeda di Belanda, bisa ditaruh di kolom komen. Terima kasih yang telah mengunjungi sepeda saya. Mari kita bersepeda agar sehat, pikiran tenang, dan bahagia. Sampai jumpa lagi. Dadah. Nah ini Cahaya dapat ini ya, fit check. Jadi sepedanya Cahaya udah dicek, terus dia dapat surat ini, artinya sepedanya dia tidak layak untuk dipakai pada saat ujian. Kenapa? Ini yang dibuletin ini yang salahnya ya, ini nomor 2. Nomor 2 ini belnya nggak berfungsi, katanya rusak, jadi nggak bunyi. Terus yang kedua, yang nomor 15, ini lampu yang ini, yang lampu ininya nggak nyala lampunya, jadi si baterainya rusak ya. Terus udah kena air, jadi begitu diganti baterai baru tetap nggak berfungsi. Nah sedangkan ini betul yang nomor 14 reflektornya bagus, jadi hanya nomor 15 sama nomor 2 aja nggak berfungsi, jadi nggak boleh. Nah saking seriusnya ya di sini tentang eksamen ujian nih, kita bisa belajar membuka app ini ya. Jadi namanya eksamen VVN Pentenel gitu. Semua tentang kelengkapannya ada. Terus apa aja saya dicek ya. Saya ngecek juga di internet yang di app itu. Ternyata ini ya, ini benar-benar disiapkan. Jadi kita kalau misalkan mau lihat apa itu VVN Verkeersexamen, terus ada teori dan prakteknya ya. Terus ini dimulai tanggal segini juga ada. Terus kalau misalkan belum pernah ujiannya bisa ada, jadi Uvenen itu sebagai contoh-contoh soalnya ya. Kalau teorinya belum, Cinta sama Cahaya teorinya udah. Terus ini cara gimana rutenya ada juga. Terus cara melihat semuanya ada. So, jadi ini untuk anak SD ya, biasanya grup 7 sama grup 8 yang ujian sepeda. Grup 7 sama 8 itu kalau di Indonesia kelas 5 atau kelas 6 SD ya, sama kelas 6 SD. Tuh, jadi ini untuk sekolah gimana. Nah, terus bisa belajar juga untuk orang tua, jadi ngasih tahu ke anaknya gimana. Nah, ini saya pernah lihat ya di sekolah anak-anak, begitu jalan rame-rame jalan. Nah ini jadi mereka itu pakai nomor bajunya itu si bajunya, makanya kata saya tadi kayak tukang parkir, jadi dipakai baju ini. Atau kayak apa sih namanya kalau anak kinderopvang kalau jalan keluar kan dipakein baju kayak gini ya biar ketahuan gitu kalau jalan. Nah ini juga ada, jadi ininya dinomerin, terus nanti lulus enggaknya gimana. Jadi benar-benar serius ya, bahwa keadaan perlalu lintasan itu harus dipatuhi. Anak-anak harus tahu apa aja, walaupun pada kenyataannya anak-anak zaman sekarang terutama mereka suka pakai telepon pada saat naik sepeda. Itu kalau ketahuan ya butenya atau dendanya besar sekali. Oke.